Selanjutnya kita lihat verba yang sudah diubah ke dalam bentuk humble atau bentuk merendahkan diri. Misalnya di sini ada verba ireru atau memasukkan. Supaya lebih rinci kita lihat dari awal, ireru ke dalam bentuk mas menjadi iremas. Masnya dihilangkan, ditambah o di depan dan ditambah simas. Jadi oire simas. Ini sudah menjadi bentuk humble atau bentuk merendahkan diri. Kelihatannya bentuk humble ini ada juga di dalam bahasa Sunda ya. Jadi dalam bahasa Sunda itu ada misalnya makan untuk orang yang lebih dihormati itu apa, makan untuk diri sendiri itu adanya. Jadi persis kalau kita bandingkan dengan bahasa daerah, khususnya yang saya tahu itu bahasa Sunda itu ada ya. Jadi misalnya tuang itu adalah sama dengan songkeigo, yaitu mesiagaru, dan neda ini adalah bentuk kenjogo atau bentuk humble untuk diri saya sendiri, yaitu atau diri saya dan kelompok saya gitu ya. Jadi merendahkan diri. Jadi sama dengan itadaku kalau di dalam bahasa Jepang. Nah, ini sama ya di sini. Hanya kalau di dalam bahasa Jepang bedanya ini ada juga, selain verba yang memiliki pasangan juga ada dengan cara mengubah bentuk verba ke dalam bentuk o titik-titik simas. Seperti verba ini. Ireru menjadi oire simas. Contoh berikutnya adalah okuru ya. Okuru mengirim atau mengantarkan sesuatu benda. Okuru bentuk masnya okurimas. Masnya dihilangkan, ditambah o di depan dan ditambah simas di belakang menjadi okurisimas. Berikutnya adalah verba dasu. Dasu itu mengeluarkan ya. Dasu bentuk masnya dasimas, masnya dihilangkan, ditambah o di depan dan simas di belakang menjadi odashi simas. Nah, contoh berikutnya adalah anai suru. Ya, anai suru itu bukan mengantar, mendampingi atau mengantar, memandu gitu ya. Itu anai suru. Nah, anai suru bentuk kenjogonya atau bentuk humble-nya itu yaitu dengan menambahkan go di depan, go anai shimasu. Ya, jadi tambah depannya saja go anai shimasu. Mari kita perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. Ocha o ire shimashou ka? Ya, di sini ocha o ireru dalam bahasa Jepang, ocha o ireru itu artinya membuatkan teh ya. Jadi bukan ocha o tsukuru tapi ocha o ireru. Nah, ireru di sini karena saya yang akan melakukan atau saya yang menawarkan melakukan pekerjaan itu, maka menggunakan ungkapan humble yaitu dengan merendahkan diri dengan pola yang sudah saya jelaskan tadi. Ireru menjadi oire suru karena ini menawarkan oire shimashou ka gitu ya. Jadi situ asalnya. Ocha oire shimashou ka? Mari saya buatkan teh ya gitu. Jadi saya menawarkan. Contoh berikutnya, watashi ga eki made ookuri itashimasu. Nah, di sini watashi ga eki made ookuri itashimasu. Ini berasal dari watashi ga eki made okurimasu itu ya, bahasa yang standarnya. Tetapi karena ini saya yang akan mengantar dan orang yang di hadapan saya ini yang kita hormati, maka kita menggunakan ungkapan humble yaitu dengan merendahkan, mengubah ke dalam bentuk okuri suru ya. Watashi ga eki made okuri shimasu. Tetapi ini ditambahkan lagi, ingin lebih halus lagi, okuri suru, surunya karena ada bentuk humble dari suru adalah itasu ya. Jadi double ya, selain okurunya juga surunya juga diubah ke dalam bentuk humble. Jadi watashi ga eki made okuri itashimasu. Jadi bisa seperti itu. Jadi okuri shimasu juga itu sudah sopan, sudah humble, tetapi akan lebih sopan lagi kalau suruhnya itu kita ubah lagi ke dalam bentuk humble menjadi double ya. Di sini okuri itashimasu. Contoh kalimat berikutnya, kekka ga wakarimashitara sugu gorenraku shimasu. Nah, di sini kekka ga wakarimashitara, apabila hasilnya sudah ketahuan, udah tahu,
sugu gorenraku shimasu. Renraku suru, di sini gorenraku shimasu, ditambahkan go di depannya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk nomina atau untuk kosakata yang berasal dari bahasa Cina atau disebut kanggo, biasanya menggunakan menggunakan go sebelumnya, seperti tadi gorenraku atau ada juga go kekong. Tetapi ada kekecualian untuk verba yang digunakan sehari-hari yang termasuk pada kelompok 3 seperti denwa suru atau denwa shimasu, yakusoku shimasu atau soji shimasu, ya. Yakusoku shimasu berjanji, soji shimasu membersihkan, bersih-bersih, sentaku shimasu mencuci pakaian. Ini menggunakan o nani-nani shimasu, ya. Jadi tidak memakai go, tetapi di depannya menambahkan o, di akhirnya ditambah shimasu. Dan shimasu ini bisa saja ditingkatkan lagi level kesopanannya menjadi itashimasu. Contoh kalimatnya, ashita no yoru o denwa itashimasu. Besok malam saya telepon, gitu ya. Jadi o denwa itashimasu di sini asalnya dari denwa shimasu, kemudian disopankan, dihaluskan, ditambahkan o denwa shimasu, kemudian shimasnya dihaluskan lagi dengan mengganti menjadi itashimasu. Jadi besok malam saya akan menelpon. Nah, sebagai catatan, pola ini sama dengan bentuk songkei atau o nani-nani ni narimasu, ya. Jadi tidak dapat digunakan untuk verba yang hanya memiliki satu silabel di depan mas, ya. Jadi yang satu silabel itu satu ini, ya. Misalnya miru, mas, gitu ya. Yang satu silabel seperti itu tidak bisa memakai pola ini. Nah, selain itu juga jika verba humble ini atau kosakata yang sudah mempunyai bentuk humble-nya seperti mairimas atau itadakimas, itu sudah ada yang khusus, maka pola ini tidak dapat digunakan untuk itu karena dia memang sudah punya pasangannya. Misalnya untuk itadakimas tidak bisa o itadakishimasu, itu tidak bisa seperti itu. Selain itu ada lagi yang harus diperhatikan bahwa pola ini digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan untuk lawan bicara, ya. Jadi saya melakukan sesuatu untuk orang yang ada di depan saya itu atau lawan bicara. Nah, selain untuk itu tidak dapat menggunakan pola ini. Misalnya saya melakukan perbuatan ini untuk teman atau siapa, tidak bisa. Biasanya ini digunakan untuk lawan bicara. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya lawan bicara bertanya kepada saya, "Shimbun o oyomi ni narimashita ka?" dengan bahasa yang halus, ya, dengan songkeigo. Apakah Anda sudah membaca koran atau membaca koran? Nah, kita tidak bisa menggunakan oyomi shimashita, ya. Oyomi shimashita tidak bisa. Ini salah. Kenapa? Karena membaca koran itu kan saya lakukan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, ya. Yang benar adalah cukup dengan yomimashita dengan bahasa biasa saja. Jadi tidak usah diubah ke dalam bentuk humble, ya, tidak usah diubah ke dalam bentuk kenjogo.